Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, masih Anda simak Kojah Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan masih bersama saya dan juga bintang tamu istimewa saya ada Mas Tamagun. Wah, seniman multitalenta. Saya terus terang iri sama Anda. Ya, bagaimana nggak iri? Jenengan termasuk orang yang saya sangat kagumi karena punya banyak kebisaan dalam bidang seni terutama, termasuk membuat komposisi musik, membuat aktif juga dalam berkesenian seni rupa, lihai juga bikin komik dan lain-lain. Saya nggak tahu kok masih jauh ya, tapi itu justru memacu saya untuk akhirnya berpikir bahwa oh ya, saya mungkin di posisi yang berbeda gitu aja. Harus memposisikan di lain posisi. Karena begini, ada satu hal ya yang menurut saya yang perlu dilakukan oleh Pekalongan terutama. Bagaimana kemudian kesenian itu bisa maju kalau tanpa kritik. Kritik seni loh ya, bukan kritik dalam arti yang cuma nyinyiran gitu. Ya benar sekali. Tapi sebelum itu irinya jenengan. Gini loh, saya pun dalam posisi seperti itu juga pernah. Tapi saya pikir apa yang saya lihat orang tersebut sebetulnya satu paket dengan latar belakang yang mungkin sangat tidak bisa saya emban gitu. Iya. Nah, demikian pun saya pun sebetulnya bukan hanya di karyanya aja, sebetulnya satu paket kehidupan saya. Sehingga saya ya beginilah adanya. Nah, lalu yang kritik seni itu bahkan ada bukunya sendiri kan. Iya, betul. Bahkan ada bukunya sendiri, ada ilmunya sendiri. Iya, betul. Nah, di dalam seni, dunia seni, bahkan yang saya ngerasain betul di seni teater ya. Dan waktu zaman 90-an itu ngeri kritik itu. Tapi ya ya itu cukup membangun juga mental. Betul. Di seni rupa juga ngeri juga gitu. Oh ya. Lalu maksudnya gini. Di dalam bidang apapun lah seyogianya kan ada evaluasi gitu kan. Tetapi di seni ini kritiknya itu ada seninya sendiri gitu. Betul. Kritiknya ada seni sendiri. Bahkan bagi para pelaku yang tidak benar-benar tidak begitu kompeten, bahkan hanya iseng-iseng aja pasti tumbang. Ya, pasti. Itu pasti. Ya. Itu jelas karena seni butuh keseriusan. Iya. Sepakat iya kan? Iya. Ya. Dan Anda serius dalam dunia batik ini? Serius nggak sih? Serius. Gitu. Jadi gini loh. Jarang gini, saya dulu waktu kecil kan, maksudnya setiap kali ada review apa-apa gitu, obrolan orang itu kok selalu saya bukan seniman, saya bukan seniman. Lah tapi kok berkesenian gitu maksudnya piye gitu. Gitu. Ternyata Ya. untuk mengakui ya saya seniman itu butuh bener-bener bukan hanya label saja, itu pilihan hidup. Yes. Ya, jadi ketika ya saya seniman itu di belakangnya tanggung jawabnya besar. Betul. Dia tidak hanya berkarya yang indah, tapi bagaimana mengelola pribadinya. Yang tadi disebutkan menjadi manusianya dulu. Gitu. Nah, akhirnya memang menyandang seniman itu berat juga ternyata. Makanya kok kenapa orang tidak sekonyong-konyong ini saya seniman gitu. Bagi orang yang sadar ya, justru mereka pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Enggak nih, saya belum. Bahkan dulu itu saya nyeniman loh. Sama. Ya, nyeniman ya. Ya kita dulu-dulu ya gitulah.
Sampai hari ini pun aku masih gitu. Ya. Tapi gini, dulu gondrong pernah kan apa gitu ya. Tapi untungnya dalam dunia obat-obatan dan dunia malam beda yang sekarang gitu. Artinya tidak terjerumus itu. Tapi maksud saya ketika itu tadi kok orang kok sungkan ya disebut seniman tapi kok tetap berkesenian. Ternyata berat juga gitu. Sehingga ketika saya nyadar petintang-petinting nggak ada karyanya gitu kan. Apa itu sebetulnya? Akhirnya saya buang atribut itu, potong rambut, nggak pernah gunung-gunungan, nggak pernah nyenimanan biasa aja gitu. Nah, saya pikir yang harus bicara itu ya karyanya gitu. Ketika karyanya misalnya visual, ya mulutnya mingkem, nggak usah ngomong ini pak gitu. Biar visualnya yang ngomong. Betul. Kecuali kalau karyanya adalah monolog. Ya. Bahkan nggak usah gambar itu, ngomongan saya itu bisa nggambarin yang lebih ngeri gitu. Nah, itu akhirnya yang perlu dibutuhkan mental dan benar-benar panggilan hidup ketika kamu seniman ya. Ya, terus dan saya mau bertanggung jawab itu. Dan bukan hanya label dan jelas gitu. Tapi kalau aku ngomong soal gondrong ya. Gondrong sorry. Enggak. Bukan. Ini bukan. Tapi ada ya imbang lah ya. Enggak gini. Ini bukan pembelaan, tapi gondrong atau tidak itu sebenarnya nggak ada urusannya dengan kesenimanan sih. Karena preman pun juga gondrong gitu loh. Ya, kiai juga banyak gondrong. Gondrong. Artinya ini apa ya? Saya melihatnya bahwa fenomena ini harus kita luruskan sebenarnya. Jangan sampai kemudian ada orang anak-anak terutama anak-anak muda yang sekarang tiba-tiba memilih untuk jadi gondrong hanya karena bisa biar dibilang sebagai seorang seniman. Nggak ada hubungannya antara gondrong dengan kesenimanan. Sepakat nggak? Iya. Kalau ujung-ujungnya kan apa yang bisa dilakukan? Yes, itu dia. Mas Dudung aja nggak gondrong kan, Mas? Oh, dia lihat. Yang gondrong batiknya, motif-motifnya, itu dahsyat. Mengondrongkan, iya. Perbatikan nasional. Mendekonstruksi apa ini motif-motif klasik. Nanti kapan-kapan Mas Dudung harus saya hadirkan. Saya sebenarnya sudah punya janjian sama beliau. Cuman belum bisa saya tepati karena saya harus menunggu waktu yang tepat untuk bisa menghadirkan beliau supaya saya juga siap untuk menerima apa yang akan digerojokkan ke saya gitu loh. Luar biasa. Oke. Ini balik lagi ke batik ya. Yang sedang Anda kerjakan hari ini kan membatik dengan konsep realis. Ya kan? Sehingga apa yang tergambar di dalam batik yang jenengan bikin itu tentu harus serial mungkin. Iya. Nah, yang terakhir apa ini karya yang sedang dikerjakan? Dan kerjakan adalah selain ya Ramayana ke pending sih akhirnya karena menggarap yang satu ini yaitu Alkitab. Saya sedang menggarap Alkitab 33 meter ya, satu piece kereta kencana. Itu tinggal cuman 9 meter lagi. Weh, mantap. 9 meter lagi. Itu kira-kira mungkin ya awal tahun ini selesai. Apa sih yang aku nggak mau biarlah itu jadi rahasia dulu ya. Jadi aku pengen tahu apa sih yang paling sulit dalam pengerjaan yang seperti itu. Yang ini nih. Yang ini. Khususnya ini ya. Alkitab. Jadi apa ya? Kita itu bukan ini ditambahi PR-nya satu lagi. Sudah sastra, visual, batik, ditambahi kontennya adalah Alkitab yang menurut keyakinan itu benar kan. Artinya saya pun harus mengejawantahkannya dengan benar, nggak asal bagus gitu. Bahkan proporsi mana yang harus frame-nya sekian, frame-nya besar itu adalah ilmu bercerita. Kapan klimaks, kapan membangun angle sinematik. Tapi bahasa Alkitab kan lebih cenderung prosais banget kan, prosa kan? Iya. Itulah menerjemahkan sastra ke sastra gitu. Menerjemahkan sastra spiritual ke sastra visual. Visual, betul. Tapi bukan film. Bukan film. Itu yang susah loh. Bukan film. Dan nggak gerak kan. Artinya runtutan alur ceritanya ini biar mata ini nggak kebrusuk.
habis ini gitu. Meskipun nggak ada panahnya gitu kan. Nah itu ilmu komik ya. Tata letak itu ternyata rumit juga. Nah itu yang membuat kesulitan adalah kita tidak cukup bisa menggambar, tetapi mempertanggungjawabkan apa yang kita gambar. Kalau itu salah, ibaratnya ini semua kamu membrusukkan semua umat ini. Betul. Ya, makanya untungnya si pemesan ini kebetulan ini sudah dipesan. Paham betul apa yang dia pesan gitu. Sehingga saya sering konsultasi bagaimana ini ini yang benar bagaimana. Saya kan riset kecil-kecil kan. Betul. Karena interpretasimu pasti akan berjarak. Iya kan? Saya yang bisa dibuat riset ya nggak jauh-jauh dari YouTube, ya kan, Google, bahkan film, kalau ada filmnya saya tonton habis. Kalau filmnya ada beberapa versi saya tonton. Ya dari sekian pengalaman, ya maaf ini yang paling sebel itu ya kenapa ya kurang nyaman itu versinya India. Risik banget. Aduh. Ya akhirnya ini sisi lain ya. Ternyata nemu itu gitu loh. Ya, aku juga beberapa kali nonton film-film yang kisah-kisah Alkitab versi India memang agak berisik memang berisik, betul. Dan ya gitulah. Artinya setelah ada beberapa pendapat, lalu saya kembali ke yang pemesan. Karena pemesan otomatis sekaligus penanggung jawab. Saya eksekutor ya. Nah, dari situlah saya diarahkan jangan sampai terjadi kesalahan. Karena kalau sudah kadung ke batik, ke warna, udah nggak bisa dihapus kan. Gitu. Nah, tantangannya juga harus lonjor satu piece itu tanpa dipotong. Oh. Iya. Nah, saya mengerjakan per step by stepnya dengan teknik saya punya. Gitu. Jadi ini sebetulnya alih-alih saya membuktikan atau testimoni bahwa ini dari teknik yang saya selama ini pakai. Gitu. Aku gini, sebenarnya tadi ada yang pertanyaan yang hampir saya lewatkan bahwa sebenarnya kan pernah tahu kan wayang beber itu? Yes. Itu. Konsep itu yang dipakai. Cuman memang gambarnya tidak seperti wayang beber ya. Wayang beber adalah komik. Di era itu. Dan maaf, jangan seperti tadi, komik pun sebetulnya derajat martabatnya menjadi turun karena kan oknum ya kan. Yes. Sebetulnya di zaman hieroglif ya kan. Betul. Gambar-gambar berceceran sehingga terbaca. Itu gambar itu ternyata tulisan. Tulisan, betul. Bukan gambar, betul. bunyi. Ya. Nah, huruf-huruf pun sebetulnya kan komik, gambar-gambar ya, lambang-lambang yang berceceran sehingga membentuk kata, speaker. Kalau diacak nggak bisa kebaca. Tulisan aksara ketika diurut-urutkan sesuai dengan kata, bahasa. Bagi saya itu adalah lukisan. Lukisan yang jadi itu lebih abstrak daripada lukisan abstrak. Nggak tahu, saya sepakat deh. Bagi saya seperti itu, karena itu yang saya tangkap ketika saya baca cerpen, puisi, atau lebih-lebih novel ya. Novel itu seperti kita nonton film, bahkan lebih dari film, karena saya diajak masuk ke dalam peristiwa itu. Dan itu adalah lokomotifnya sastra.